Dia mati untuk manusia berdosa. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kolose 1 ayat 21. Ayat di atas menggambarkan betapa yang jahat hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan mereka yang jahat. Dengan kata lain, mereka dulunya musuh Allah dalam pikiran mereka, karena perbuatan jahat mereka. Namun sesungguhnya bukan Allah yang menyatakan mereka sebagai musuh. Sebaliknya, Dialah yang memperdamaikan kembali mereka. Alkitab berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 19. Ini sama halnya dengan apa yang dinyatakan terjadi antara Tuhan dan Adam di taman. Adam berdosa terhadap Tuhan dan lari bersembunyi. Kejadian 3 ayat 8. Namun Tuhan datang mencari dia. Dia berkata, "Adam, di manakah engkau?" Betapa dia penuh kasih karunia. Ketika kita berdosa, di pikiran Allah kita bukan musuh. Dia bekerja untuk mengembalikan kita kepada Dia lagi. Dia mengerjakan sebuah rencana. Kolose 1 ayat 22 mengatakan kepada kita apa yang menjadi maksud dan penggenapan dari pekerjaan penebusan oleh Kristus sebenarnya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sebelum dia melakukannya. Roma 5 ayat 6 berkata, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah." Ini begitu mengharukan. Dia tidak menunggu kita terlebih dahulu menjadi kudus dan ilahi sebelum dia mati bagi kita. Dia menginisiasi pendamaian itu. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10. Haleluya. Izinkan kasih-Nya diekspresikan melalui engkau kepada semua yang berdosa ini, dan jangkaulah mereka dengan Injil. Sampaikan kepada mereka bahwa Tuhan tidak marah kepada mereka, dan mereka dapat datang kepada Dia seperti mereka apa adanya dan diterima oleh Dia. Dia berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Dialah yang membasuh, menguduskan dan membenarkan kita yang berdosa dalam nama Tuhan Yesus dan oleh Roh Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih telah melakukan bagiku pelayanan pendamaian ini. Aku bersyukur atas hak istimewa untuk menjadi rekan sekerja dan mitra dalam melayani orang-orang berdosa dan membawa mereka kepada keselamatan dalam Kristus Yesus. Saat pemberitaan Injil dilakukan di seluruh dunia sekarang, aku berdoa agar iman dibangun dalam hati setiap orang untuk menerima kabar baik dan menerima keselamatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.